Market kripto ini punya beberapa bandar internasional. Ya, syarat bandar itu sederhana dalam hidup ya, punya duit sangat banyak, punya Yes. barang sangat banyak, dan punya popularitas sangat tinggi. Mhm. Selamat Selamat sore. sore. Iya, Iya, sore bareng Mbak kan. Tasya. Selamat Oke. sore kepada seluruh smart listeners. Di awal Mbak Tasya pun bingung kadang-kadang memperkenalkan saya. Oke, Ya, Mas Ryan, yes. di kesempatan kemarin gitu ya, kan ada nih rilis data dari BPS yang katanya ada pertumbuhan ekonomi, bahkan beberapa artikel mengatakan bahwa bye-bye resesi. Nah, gimana nih Mas Ryan melihatnya? Apakah iya benar demikian? Silakan. Ya, kalau pertama ya, yang namanya pertumbuhan ekonomi, lalu resesi itu artinya kalau tidak mengalami pertumbuhan dalam 2 kuartal secara berturut-turut gitu Hmm? ya. Jadi kalau kemarin diumumkan menjadi satu hal baik ya, berarti kita tinggal menunggu kuartal terakhir dari 2022 ini gitu. Tapi sebenarnya yang harus kita perhatikan kan memang kita tidak melakukan apa-apa terhadap dengan kenaikan suku bunga itu mulai terasa itu 2 bulan yang lalu ya. Mhm. Jadi sepertinya memang belum ada sebuah perubahan gitu di dalam kuartal ketiga ya kan. Kalau kita tahu dibagi jadi 4, berarti dari Januari, Maret 1, Mhm. lalu April menuju Juni 2, Mhm. Juli, September itu 3, lalu Oktober ke Desember itu adalah 4 gitu Mhm. ya. Nah, sebenarnya yang perlu kita khawatirkan justru kan seperti yang saya sudah sebutkan ya, ternyata resep resesi itu adalah ketika suku bunga dinaikkan terus-menerus, Mhm. tapi sudah mulai tidak manjur, tidak terespon dengan baik, dan terjadi penurunan tajam dari sudut pandang tingkat konsumsi dan lain sebagainya, disitulah masuknya dikategorikan sebagai resesi. Nah, kita kan merespon nih dari Amerika. Jadi ya Mhm. sebenarnya yang terjadi itu ya nilai tukar dulu nih sekarang mulai tertarik terus ya ke atas ya. Ya Ya. kita melemah lah dari dalam. Jadi ya bagus kalau yang kuartal ketiga ya. Tapi barusan baca ya kuartal keempat pada umumnya mengalami pelemahan. Halo, Yes. gimana tuh? Gitu ya. Kemungkinan akan ada ini ya, apa namanya, perlambatan gitu kan di kuartal keempat mendatang ya Mas Ryan ya? Iya, meskipun sih nggak selalu seperti itu ya, karena kan orang akhir tahun cenderung ada bonus, ada spending dan lain sebagainya. Ya, harapannya sih sebisa mungkin kita dalam keadaan yang cukup datar juga baik lah ya, karena dengan kondisi kekhawatiran global, ya kalau kita bisa bertahan ya itu menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Oke, kalau kita bisa bertahan Mas Ryan, mungkin ini sesi pertama saya fokus ke situ dulu ya. Indonesia ini salah satu negara yang dilihat gitu, disorot sama dunia nih Mas Ryan, karena eh, kabarnya kan tadi ada pertumbuhan, kemudian ya positif lah berita-beritanya. Nah, seberapa kuat sih posisi Indonesia, Mas Ryan? Sebenarnya kalau secara hitungnya sebagai statistik dan data ya, kita ini secara teori itu memang tidak terlalu membutuhkan negara lain sebenarnya. Hmm. Inilah yang selalu di apa ya namanya dibuat sebuah kampanye ya kan dari Bapak Presiden juga mengatakan bahwa kita ini secara sumber daya alam kita tidak tergantung. Hmm. Masalah utama adalah kita harus mampu mengolah ya. Hmm. Yang kedua, tidak hanya sumber daya alam, kita juga dari sumber daya manusia. Oke. Dari sumber daya manusia kita boleh dibilang bonus demografi itu maksudnya juga adalah bahwa jumlah penduduk kita ini selalu bertumbuh. Hmm. Yang jadi masalah itu adalah kalau satu satu negara semuanya bayi. Oh, Nah oke. itu pasti masalah. Kenapa? Karena dia nggak mungkin belanja Iya, benar. gitu. Nah tidak ada belanja tuh artinya tidak ada pertumbuhan. Nah Ya. demikian juga sama. Kalau semuanya orang-orang tua saja itu cenderung spendingnya turun ya karena kan tingkat konsumsinya akan terbatas.
Nah, Indonesia ini kan di tengahnya nih yang tebal ya, usia produktif yang tebal. Nah, itulah kan dijadikan sebagai target pasar konsumsinya. Makanya semua negara, semua pasti akan mencari yang seperti itu. Kenapa? Karena bisa dijualin barang dan memang mampu beli dan mau beli, mampu dan mau gitu ya. Kalau mau beli nggak mampu percuma, mampu beli tapi nggak mau beli, orang tua mampu beli tapi nggak mau beli, ngapain, saya nggak perlu kok gitu loh. Jadi itulah poin yang sebenarnya paling penting. Cuma poin ketiga yang paling bahaya adalah ya kalau kita tidak bisa mengolah, dan ada satu lagi, kalau kita kurang pengetahuannya maka gampang panikan. Bisikannya apa asal ikut ke kiri, bisikannya apa ke kanan. Bentar lagi udah muncul tuh swing voter kan. Udah ada banyak istilah-istilah yang suka muncul tuh 4 tahunan gitu ya. Nah itu berarti kurangnya pengetahuan, banyaknya ikut-ikutan. Yes. Bahaya tuh. Bahaya itu ya justru Mas Ryan ya. Dan kalau misalnya ikut-ikutan, kita kan nggak tahu nih apa dasarnya, apa yang membuat kita melakukan hal itu, tapi pengetahuannya tapi nggak ditambah juga gitu. Makanya sekarang kita mau menambah pengetahuan nih Mas Ryan, seputar cryptocurrency. Hubungannya di tengah resesi ini yang dibilang sebagai ketidakpastian ekonomi nih. Kira-kira ada nggak sih hubungannya dan juga gimana caranya biar para investor di aset cryptocurrency ini bisa tetap sustain dan juga well lah gitu di tengah ketidakpastian ini. Izin kita jeda dulu ya Mas Ryan. Ya. Ini cukup booming ya di beberapa waktu terakhir, apalagi kalau misalnya kita ngomongin pandemi, kayaknya erat banget nih sama hal ini, yaitu cryptocurrency, smart listeners. Di mana kenaikannya tuh bisa dibilang luar biasa gitu kan ketika pandemi melanda, tapi penurunannya juga luar biasa juga ketika semuanya sudah mereda. Nah, kita tanyakan nih sama Mas Ryan, ada hubungannya nggak sih Mas Ryan? Atau kita dibukakan dulu deh, gimana sih keadaannya sekarang ini cryptocurrency Mas Ryan? Setelah banyak kabar gitu kan, sekarang kok rasanya nggak terlalu berhembus ya kabar seputar cryptocurrency. Silakan Mas Ryan. Ya, ditunggu 2 hari lagi juga mulai rame ya. Karena ini posisinya dari kemarin itu mulai turun cukup tajam lagi gitu ya. Turun cukup tajam lagi gitu ya MLM. Kenapa? Karena kembali ada berita negatif baru datang dari industri kripto. Itu salah satu exchange ya, tempat pertukaran aset kripto gitu ya. Itu ada kesulitan likuiditas, jadi yang untuk withdrawalnya itu kesulitan, dan itu adalah nomor 3 terbesar di dunia. Ya, dan karena cryptocurrency itu lahirnya dari dunia teknologi, sehingga perpindahan dan informasi datanya itu sangat cepat. Iya, kalau sekejap itu bisa ada informasi dengan instan karena dengan menggunakan jaringan internet ya yang udah sebegitu cepatnya ya. Cryptocurrency itu betul-betul ya, begitu ada satu berita negatif ya sepersekian detik langsung merespon. Beda dong sama kita bicaranya kayak yang namanya saham. Kalau saham itu kan di Amerika baru merespon, di Indonesia kan mungkin udah tutup pasarnya gitu ya. Iya, nah ini kan marketnya 24 jam satu hari, dalam seminggu 7 hari gak pernah tutup ya. Mau Sabtu Minggu tetap buka. Kalau pertukaran mata uang cuma Senin sampai Jumat. Yes. Gitu loh. Jadi selalu dalam apapun kehidupan kita itu ya, dasarnya adalah selalu ada plus minusnya gitu. Nggak ada plusnya doang. Apa bagusnya saham? Kepemilikan dalam perusahaan. Memiliki saham adalah memiliki perusahaannya. Nah, lalu kelemahannya apa? Mungkin secara likuiditas tidak lebih kencang daripada pasar valuta asing atau forex gitu ya. Lalu kalau ditanyakan lagi, apa keunggulannya dari kripto ya? Kripto itu benar-benar 24 jam dan sekejap mata itu tidak ada lagi yang namanya dibatasi negara. Karena ini transaksinya betul-betul sudah dunia baru. Makanya sejak ada kata-kata metaverse gitu ya, itu dibuat oleh Facebook, tapi Facebook baru saja dapat kabar miring juga bahwa mulai besok jam 6 pagi hari ini ya, itu pemecatan kurang lebih 12.000 karyawan ya. Nah, itu beda cerita lagi gitu ya. Tapi yang namanya kondisi pada saat ini, kripto itu adalah alternatif untuk orang melakukan transaksi keuangan sebenarnya. Dan transaksi yang lain. Karena banyak orang yang masih berpikir bahwa saya itu kalau kripto tuh berarti ini ya mata uang ya.
Bukan, kebetulan kenalnya Bitcoin yang pertama. Hmm. Tapi sebenarnya kripto itu datangnya itu seperti era internet, era komputer. Jadi ketika pada tahun, kalau tidak salah itu internet itu sudah ada tahun 60-an. Hmm. Tapi hanya dipakai untuk keperluan militer di Oke. Amerika. Nah, Hmm. iya, ketika sekarang itu ada yang namanya kripto, sebenarnya dasar utamanya itu adalah tempat penyimpanan, Penyimpanan. tempat pencatatan data ya sebenarnya. Kita jadi simpannya itu sih sebenarnya prosesnya yang namanya kripto itu tidak menyimpan aset kita. Ya. Tapi blockchain itu, jadi kalau ngomong kripto pasti akan melipir ke blockchain gitu ya. Itulah tempat untuk pencatatan yang tidak bisa dihapuskan. Hmm. Jadi sebenarnya pada saat ini kita jadi semakin banyak pilihan Hmm. dan ada transaksi yang bisa terjadi 24 jam dan lintas tidak ada lintas negara tuh. Itu benar-benar ada menjadi satu kesatuan ya, adanya bisa boleh dibilang negara Bitcoin, Oke. ada negara Ethereum, kan karena dia jalan sendiri-sendiri tuh jaringannya seperti itu. Jadi batasan-batasan itu sudah ditinggalkan gitu ya Mas Ryan ya. Dimana kalau misalnya saham ada terbatasan waktu, kemudian informasi juga bisa diterimanya delay, kalau ini mah enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya dihubungkan ke resesi dan juga ketidakpastian ekonomi Mas Ryan, ada nggak sih relevansinya antara kripto dengan resesi ini? Ya, ini masih terjebak dalam cara berpikir bahwa kripto adalah bagian dari keuangan saja. Oke. Ya, jadi kalau kita terjebak dengan kondisi itu, tentunya kripto sendiri kan ada yang memang menyatakan diri sebagai mata uang ya. Misal Yes. Bitcoin gitu. Itu Bitcoin memang dari asal muasalnya diperuntukkan memang dia mau menjadi sebagai alat bayar. Hmm. Itu pertama kali gitu. Tapi karena di Indonesia tidak bisa, maka dijadikan sebagai komoditi ya, sebagai alat investasi ya, seperti itu ya. Jadi kalau dihubungkannya ke sana, ya suka atau tidak ya, terbukti bahwa ada saja negara yang kemarin membeli Bitcoin sebagai aset ya kan. Yes. Ada itu. Nah, lah ya berarti mungkin sebagai salah satu cara bahwa dia berpikir bahwa ya sudah deh, saya berarti dengan menerima Bitcoin, misalnya saya sebagai sebuah negara yang saat ini kesulitan inovasi. Sebenarnya kan yang namanya negara tuh mirip perusahaan juga ya. Kalau dia tidak berinovasi, tidak ada yang menarik, tidak ada uang masuk, negaranya penduduknya sedikit, terus gimana cara negara itu bertahan? Kan negara bertahan itu kan adalah dengan cara memiliki pendapatan. Ketika pendapatannya tidak ada, bagaimana? Oh ya udah, jadi saya pikir kreatif nih. Oh ya sudah deh, kalau gitu saya akan menerima misalnya umpama ya Bitcoin sebagai salah satu komoditi dan juga alat tukar yang diakui di negara kita. Oke. Nah, tiba-tiba kan ada orang yang tertarik untuk masuk ke negara tersebut ya. Lah ya berarti dia bisa menggunakan ini sebagai salah satu solusi untuk dia bisa keluar dari resesi. Siapa tahu. Okay. Tapi hati-hati loh. Hati-hati nih, pernyataan ini bisa dihujat banyak orang. Kenapa? Karena harga cryptocurrency itu kan begitu lincah ya. Yes. Itu kan lincahnya kayak anak balita umur 5 tahun kelebihan susu. Dia ini lincah banget. Gitu kan? Iya, belum dibelok kiri udah dibelok kanan dan guling. Nah, ini yang repot gitu. Jadi kalau dengan keadaan kripto ini masalahnya itu adalah saking lincahnya ini jadi masalah tersendiri kalau dijadikan sebagai aset ya. Karena aset itu kan sebenarnya kadang perlu kestabilan ya. Sedangkan ini unstable gitu. Karena kenapa unstable ya? Satu, karena adanya di internet dan bentuk jaringannya online, tidak ada fisiknya tapi dapat dipertanggungjawabkan jumlahnya seperti itu ya. Ya, jadi itu yang akan terjadi nih ketika kita berbicara mengenai kripto, mengenai volatility dan kesiapan dia untuk menangani sebuah masalah seperti itu. Baik, tidak bisa terjebak bahwa cryptocurrency ini hanya sekedar mata uang, tapi juga sebagai sebuah tempat untuk pencatatan data. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dunia keuangan gitu kan Mas Ryan, ini kan ya tidak bisa jauh-jauh juga kan dari cryptocurrency. Nah, kalau misalnya dibandingkan Mas Ryan, kalau Bitcoin ini menjadi cryptocurrency atau Bitcoin ini menjadi sebuah instrumen investasi. Bitcoin itu ya paling seperti emas jadinya. Ya, nggak bisa digeser kemana-mana lagi karena memang teknologi tua.
Ya orang bilang, ya ilah kok tua, orang saya baru kenal. Iya betul, Bitcoin di dalam dunia kripto itu udah usur gitu loh. Udah nggak bisa kemana-mana karena memang tidak ada peluang untuk diapa-apain lagi ya. Jumlahnya 21 juta, ya kan? Sudah sampai dengan fase keempat, saya lupa empat, gitu ya. Ya udah kayak gitu sampai habis tertambang 1 abad lagi. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicaranya dengan Ethereum dan teman-temannya, ini menghadirkan banyak solusi. Contoh, kemarin dengar-dengar ada orang kaya dari jualan foto mukanya tiap hari. Yes. Nah itu bentuk dasar sebuah kekayaan intelektual yang ada di dalam dunia blockchain yang disebut sebagai NFT. Nah, terus tanya, loh, apa gunanya? Emang mukanya kalau diambil, saya bisa bawa pulang mukanya? Nggak bisa, tapi foto itu sah milik kamu, tidak bisa diduplikat. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya. Ada gunanya. Misal, satu, dijadiin pengganti surat hak kepemilikan tanah. Oh? Bisa dong. Nah, sekarang berapa banyak itu sertifikat ganda itu? Kemarin kejadian beberapa kali itu kan sertifikat double kan? Yes. Kalau sekarang ditaruh di dalam bentuk blockchain, berarti kan tidak mungkin ada sebuah surat yang ganda kan? Yes. Ya tidak bisa dipalsukan karena nirsangkal. Ya kan? Atau kita bicara ganti sebagai alat untuk pengambil vote untuk pemilu. Itu juga dilakukan di salah satu negara bagian di Amerika, itu votingnya berbasis blockchain. Sehingga tidak ada itu yang namanya kertas suara salah hitung ya. Ya kan? Nah, itu kan suka terjadi dispute di sana. Nah, blockchain bisa menggantikan di situ. Gitu. Jadi bisa menjelma jadi banyak hal. Bisa juga menjadi sebuah game itu kan, contoh ya, Mbak pernah main game ya, batasnya pasti pernah main game gitu ya. Nah, mau main game apa gitu, tapi kan ketika main game di situ karakternya Mbak Tasya si A gitu, si Ryan si A, loh kok di tempat Mbak Tasya si A-nya kayak gini, di Ryan si A-nya kayak gini, tapi berarti jalannya kan pisah-pisah ya. Yes. Tapi ada lagi yang namanya game online, jadi si A-nya Ryan sama si A-nya Mbak Tasya itu adalah A-nya Ryan dan Mbak Tasya, tapi di dalam satu game. Kan udah jadi satu dunia ya. Nah, tapi ini bisa dijadiin suatu identitas lagi. Gitu. Jadi gamenya itu bisa karakter itu bisa dipindah ke game lain. Karena hari ini kan saya selalu kalau main satu game dimulai dari level 0. Pindah lagi ke game lain dimulai dari level 0. Tidak bisa ditransfer kan. Nah, dengan adanya blockchain ini malah karakternya bisa ditransfer. Nah, hal seperti itu yang tadinya di internet nggak ada. Jadi ini tidak perkara masalah perekonomian, tapi ini masalah inovasi sebenarnya. Inovasi, oke. Baik, kita kunci di situ dulu, Mas Ryan. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang ketidakpastian ekonomi, kalau misalnya dihubungkan lagi, ini menjadi menarik gitu ya, dari teknologi, tapi ternyata hubungannya bisa kemana-mana nih. Nah, Mas Ryan, kita jeda dulu. Oke, Mas Ryan, saya izin boleh nggak di kesempatan ini kita bahas lebih ke cryptocurrency mungkin ya, karena kan hubungannya nih akan lebih identik gitu kan dengan resesi itu sendiri karena kan sama-sama bergerak di ekonomi. Mas Ryan, di kesempatan sekarang gitu kan, apalagi ketika pandemi kemarin itu menghajar, cryptocurrency sempat naik, sempat booming sekali, tapi juga tidak terdengar. Apakah di resesi ini kemungkinan akan menjadi peak point dari cryptocurrency, Mas Ryan? Ya, cryptocurrency sendiri mungkin kalau kita bicara mengenai koin yang tua gitu ya, tua-tua ya, salah satu seperti Bitcoin itu sudah mengalami 3 kali fase ujian yang berat ya. Ujiannya yang berat ya, ini adalah ujian ketiga, yaitu adalah ketika harga kripto Bitcoin itu meluncur turun dan per saat ini juga dalam keadaan tengah mengalami penurunan gitu ya. Tapi yang menarik di sini, satu karena ini basisnya adalah sistem lah ya, basisnya adalah bentuk yang berbentuk online gitu, dengan market crash 3 kali, ya tetap ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa cryptocurrency ini tidak bisa menjadi aset, tidak bisa dijadikan sebagai suatu transaksi yang, kan ada orang yang bilangnya parah begini, dia bilang, ini mah bentar lagi hilang gitu tuh. Selalu ada yang ngomong gitu. Jawabannya udah 3 kali ngedrop nggak hilang. Jangan ditanya harganya di berapa ya, kita nggak ngomong pada poin itu. Hilang sama harga berapa beda loh.
harga sisa satu perak juga tidak bisa disebut hilang. Secara Yes. sistemnya tetap ada gitu ya. Jadi market crash yang terjadi di dalam dunia kripto itu terjadi dengan cukup menarik ya. Setiap 4 tahun terjadi sebuah siklus. Jadi kalau kita melihat dengan market kripto pada saat ini 2022, ya mungkin baru bisa melihat ini jadi rame di pemberitaan headline seperti beberapa waktu yang lalu ya, takes 4 tahun dari sekarang, baru 2026 lagi. Nah, kalau kita bawa lagi bahwa di Indonesia sendiri menyikapinya seperti apa, sampai hari ini kita sudah jelas bahwa hanya bisa menjadi aset, tidak boleh melakukan transaksi untuk alat tukar ya, karena bertentangan di negara kita tidak boleh. Jadi ya memang pada posisinya pada saat ini kalau kita lihat suka atau tidak, investor kripto yang buka rekening kripto di Indonesia yang terdaftar pada pedagang aset kripto di Indonesia itu sepertinya lebih banyak loh dibandingkan investor pasar modal Indonesia loh. Oh ya? Ya, dan coba aja di cross check ya kalau saya salah gitu. Tapi jangan berpikir bahwa karena saya membela kripto ya, karena saya ini kan darah pasar modal gitu. Justru saya seperti kemarin ketika saya ditanya sama teman saya, justru menjadi pertanyaan kenapa sebegitu barang ini begitu beresiko, barang yang tidak bisa dipegang, kok membuat orang mau datang ke sini. Benar. Nah, berarti ada inovasi sesuatu yang tidak dimiliki tempat lain, di sini ada. Jangan kita bilang, oh ini kan orang memang adrenalin rush lah, pengen spekulan. Nanti dulu, nggak semua nggak akan semua bisa dicap dengan stempel kayak gitu. Atau Mas Ryan karena FOMO? Iya, bisa jadi karena ini kan barangnya barang online ya, begitu gampang Yes. dan begitu cepat dan begitu mudah. Yeah. Sekarang pertanyaannya kenapa di tempat lain tidak begitu gampang, begitu cepat, begitu mudah juga mengadopsi sesuatu dari teknologi ini? Why not? Kan ini teknologi, solusi ya. Teknologi itu solusi gitu loh. Ya kenapa orang itu menggunakan teknologi? Karena ya mau mempercepat. Ya tapi harus ingat bahwa cepat itu kadang menjadi tidak aman. Yes. Ya kan? Nah itu yang perlu kita jaga sama-sama. Tapi kalau saya rasa sih pada hari ini instrumen dengan adanya kripto ini justru instrumen jadi ada instrumen investasi ada pesaing gitu ya. Okay. Itu kan cuma masalah kestabilan. Kalau saya pribadi ya, Bitcoin itu sudah terlalu pelan naik turunnya. Kalau saya pribadi ya, jadi kalau ada orang yang bilang Bitcoin itu terlalu kencang naik turunnya, saya bilang udah terlalu pelan. Coba deh perhatikan. Jadi tidak terlalu seseru dulu. Nah, koin-koin lain betul sangat ini ya, sangat lincah gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti lama-kelamaan gerakan Bitcoin juga akan melambat sendiri. Nah nanti silakan kalau sudah lambat, oh ini nih baru sebagai alat investasi yang bagus ya go ahead. Kita kan bisa melihat itu masing-masing ya, subjektif ya gitu ya. Oke, Mas Ryan berarti nggak bisa ya dikatakan sebagai salah satu instrumen investasi yang tanda kutip safe gitu di tengah resesi ini atau ketidakpastian ekonomi. Aman ini dalam arti kata tidak turun barangnya ya, kayaknya agak sulit ya, karena memang karakteristik pasarnya karena 24 jam dalam sehari, tidak ada yang namanya batasan-batasan tertentu, nggak ada urusan di sini mau saya nge-tweet setiap detik mengatakan jual Bitcoin, saya tinggal dipanggil regulator, nggak boleh tulis itu, ya berarti berat ini kalau mau dibilang aman dari penurunan dan kenaikan. Tapi jangan lupa loh, kalau turunnya kencang, naik kencang. Ya, wah. Iya dong, naiknya kencang, turunnya kencang, gitu. Yang repot itu yang kalau turun kencang, kalau naik nggak naik. Nah itu repot tuh, males tuh kan, gitu. Oke, Mas Ryan, seperti topik kita ya, waspada kripto di tengah ketidakpastian resesi ekonomi. Kalau kita ngomongin cryptocurrency, smart listeners, Mas Ryan, apa sih yang harus diwaspadai gitu di kesempatan kali ini? Ya, ini barangnya nggak kelihatan ya, tapi ada gitu. Nah, orang banyak yang tidak tahu bagaimana cara menjaganya. Jadi uang kita itu punya dompet kripto, lalu secret key-nya itu ketahuan orang, ya selesai sudah bablas. Dan nggak bisa tiba-tiba telepon, halo, ini regulasi ada Bapepti ya, tolong dong kembaliin aset kripto saya.
Sudah nggak bisa, karena siapapun yang ada di dalam era blockchain itu adalah menjaga datanya sendiri. Ini kan kita masih tahu nih ya, jadi ada web generasi 1, web 2.0, dan web 3. Nah, bedanya apa dengan datangnya crypto blockchain ini? Kita berada di web 3.0, yaitu web yang kita tahu, website yang kita tahu itu adalah dulunya kalau web 1.0 itu adalah dia cuma bisa nampilin data saja. Jadi kalau orang datang ke website clientsilver.id gitu ya lumayan promo sedikit website ya. Nah, itu ya udah cuma lihat tampilan, ya sudah, apa yang saya tulis ya kamu ya kayak gitu. Nah, web 2.0 itu adanya interaksi, bisa saling memasukkan data. Misal saya yang masukin data, orang lain yang ngambil, saya memasukkan data lain ya. Misalnya seperti kita melihat sosial media itu web 2.0. Tapi masalah utamanya adalah data dimiliki siapa? Dimiliki satu tempat terpusat. Namanya ada data center. Gitu ya. Nah, web 3.0 itu adalah siapapun tempat untuk website-nya itu tidak memegang data kita. Kita data kan kalau kita login ya, kenapa kemarin ada rame kasus peretasan yang database-nya digondol 1,3 miliar, digondol 270 juta itu. Nah, kenapa bisa digondol? Karena terpusat, benar. Jadi kalau satu ketelan, tiket habis 12 semua. Nah, tapi web 3.0 itu siapapun megang datanya sendiri. Setiap kali kita mau memproses data kita, si tempat itu malah tanya, tolong dong kamu kasih saya akses. Jadi dibalik, bukan kita yang minta akses ke dia, tapi website itu yang minta akses ke kita. Nah, jadi beda di sini poinnya gitu. Ini saya hari ini ngomong apa sih? Ngomong keuangan kah? Ngomong teknologi kah? Kadang-kadang ada bingung juga ya. Tapi ya tetap harus tahu bahwa kalau sudah ngomong kripto dan blockchain, gaptek berat dah, udah dah, masih jauh. Anda jangan mulai. Bahaya, bakal banyak dibohongin orang. repot. Makanya harus belajar dulu gitu ya Mas Ryan ya. Tapi kita masih mau belajar nih, apalagi hal-hal yang harus diwaspadai. Tadi baru satu poin nih Mas Ryan, soal kehilangan kunci atau passwordnya. Karena setiap orang ya bertanggung jawab gitu kan atas datanya sendiri ya. Kalau misalnya kita nggak tahu password atau kuncinya, mau nanya siapa, bingung kan. Nah, ini kan berarti apa? Harus diwaspadai gitu. Apalagi hal-hal yang harus diwaspadai. Apalagi di tengah ketidakpastian resesi ekonomi yang terjadi dan juga adanya instrumen investasi cryptocurrency. Kita jeda dulu Mas Ryan, satu sesi terakhir. Kira-kira Mas Ryan di sesi sebelumnya kan apa sih hal-hal yang harus diwaspadai gitu kan Mas Ryan? Selain tadi kehilangan password atau akses gitu untuk mengakses cryptocurrency kita. Apalagi hal-hal yang harus diwaspadai oleh smart listeners, mungkin investor cryptocurrency, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Silakan. Ya, yang namanya cryptocurrency dan blockchain ini adalah bebas. Kata kuncinya bebas, ya. Artinya sebebas-bebasnya. Nah, jadi di sini itu kalau kita namanya tarung tinju, naik ring gitu, itu sudah ada aturannya gitu ya. Tidak boleh pukul leher belakang, tidak boleh pukul kemaluan. Itu udah ada wasitnya, itu udah jelas. Ya. Tapi kalau kita tarung di pinggir jalan, itu kan udah tarung jalanan. Ya. Apapun untuk bisa survive ya bisa jalan. Nah, crypto dan blockchain itu, saya jawabannya adalah bebas-bebasnya kayak gitu. Ya, jadi di sini no regulation, ya kan? Ya, just play, ya seru ya gitu ya. Ya, jadi di sini gak ada yang namanya market itu bisa turun, dibatasi namanya auto reject bawah, auto reject atas. Besok ada press release dari Bursa Efek Indonesia, ya. Nggak bisa begitu. Di sini ya memang modelnya memang bebas, demand and supply. Kalau orang di sini takut rame ya semua ikut-ikutan takut barang akan turun seturun-turunnya. Ingat kejadian Luna ya. Kalau Luna bulan ya gitu. Luna gitu. Itu benar-benar drop sekali ya gitu ya. Itu kan parah. Dan coba lihat ya Luna ya dari $100 ya tinggal 0,00001 ya kan, 1 kali 10 pangkat min 5 hanya dalam waktu 3 bulan gitu ya.
Nah, itu yang terjadi gitu. Di sini bahayanya adalah dengan pengetahuan yang sedikit, lalu misalnya ditipu orang karena dibilang ini koin bagus, ya nggak taunya yang bukan karena bikin koin sedemikian mudahnya, tidak tahu, ikut cuma berdasarkan nama tenar. Kalau nggak salah kemarin ada artis internasional kena denda karena memamerkan sesuatu di sosial medianya dan ternyata koinnya koin scam, Oke. ya itu parah kan. Nah itu kayak gitu kira-kira di sini ya, eh, sangat bebas gitu ya. Bebas itu kadang bagus, kadang jadi masalah. Yes. Baik, baik. Kripto apa, Mas Ryan, yang cocok bagi pemula dalam rangka meningkatkan aset di masa resesi katanya? Silakan. Ya baik, oke. Kripto itu ada market cap-nya sama seperti saham ya. Jadi ada market cap tertinggi, ada market cap yang terendah. Dan hari ini populasinya hampir 10.000 poin. Itu yang terdaftar di Coin Market Cap dari satu sumber. Nah, kalau saran saya carilah yang 10 besar Mhm. ya. Tapi hindari yang stable coin ya. Karena kalau stable coin itu kayak beli dolar. Hmm. Misalnya kalau beli macam kayak USDT gitu. USDT itu kayak beli dolar ya. Anda kalau mau paling-paling beli dolar ya pergi ke money changer dong. Dari sini gitu ya, salah alamat gitu. Jadi hindari yang seperti itu. Ya belilah koin aja yang market cap 10 terbesar di dunia. Tapi syaratnya saya tambahkan, kalau saya selalu dengan syarat kedua, setidak-tidaknya menjadi 10 besar market cap dalam waktu 3-4 tahun terakhir, itu lebih aman. Berarti udah ada lah. Ya, tadi yang 10 besar, tapi 3-4 tahun. 3-4 tahun terakhir Seperti ya? itu aja. Iya. Agar track recordnya juga jelas gitu ya, Mas Ryan ya? Ya, karena ada yang cepat masuk ke 3-4 ke 10 besar, tiba-tiba dia turun, akhirnya 100 besar. Lumayan sih 100 besar, tapi artinya dari yang 10 besar tiba-tiba turun ke 100 besar, dia turun itu secara nilai itu. Seperti itu ya. Oke. Ini dari Pak Adit di Jakarta, Mas Ryan. Bisakah market kripto ini dimainkan oleh investor besar, Mas Ryan? Dimainkan tuh maksudnya dimainkan dalam konotasi negatif gitu ya, dibandarin gitu ya. Mungkin. Oh, ya sebenarnya market kripto ini punya beberapa bandar internasional. Ya, syarat bandar itu sederhana dalam hidup ya, punya duit sangat banyak, punya barang sangat banyak, dan punya popularitas sangat tinggi. Nah kalau popularitas sangat tinggi itu satu Elon Musk. Terbukti satu kali nge-tweet gambar Doge aja, itu namanya Doge, itu koin udah nggak tahu ada di mana tuh harganya. Emang rada antik tuh satu ya, datang ke kantornya Twitter dia bawa apa, wastafel, emang kacau juga tuh satu, emang saya bilang tuh satu ya. Oke, berarti bisa gitu ya Mas Ryan, apalagi tadi Mas Ryan bilang bahwa ini adalah pasar bebas gitu, ibaratnya pertarungan jalanan nih, jadi nggak ada hal-hal yang bisa membatasi begitu. Iya, ya kalau bandar kedua ya soalnya itu yang pemilik Binance itu, si CZ ya, di Twitternya itu, begitu kemarin dia mengeluarkan pernyataan bahwa saya ini memang mengurangi risk pada sebuah koin FTT gitu ya, itu longsor langsung gitu. Jadi ya memang disebut bandar ya karena punya uang atau punya barang atau punya popularitas. Tapi itu berlaku kok, dan lumayan ya kalau di sini kita kelihatan jelas, kita bisa tunjuk. Lah kalau di pasar modal kayak gini kan kayak ada dan tiada ya. Yeah. Dibilang nggak ada, kita bisa bisik-bisik dia tuh gitu ya. Yalah kalau saya mendingan terus terang terus kayak lampu. Ya kan, tinggal kita hindarin barang-barang dia toh gitu kan. Benar. Yeah. Oke, Mas Ryan, 2 menit terakhir, apa highlight di perbincangan kali ini? Plus gimana smart listeners kalau andai kata ingin belajar lebih jauh nih seputar cryptocurrency, apakah Mas Ryan punya bukunya, udah keluarin belum? Kalau buku udah ada, buku ke berapa saya juga lupa, buku ke-20 ya, 20 apa 20, saya juga lupa. Ya itu buku mengenai strategi mudah investasi dan trading cryptocurrency, atau ada kelas saya hari Desember itu, ada kelas 2 hari mengenai cryptocurrency camp,
boleh silahkan ya. Tapi prinsip dasarnya gini ya, cryptocurrency ini menjadi sesuatu aset yang masih sangat volatile. Oke. Ya, jadi tidak bisa kita jadi gini, oh iya ya, ini ada orang yang katanya dari modal 100 juta jadi 10 miliar. Kalau gitu saya aset-aset saya 100 juta, mumpung resesi, saya cemplungin biar nanti jadi 100 miliar. Tapi saya nggak makan lah, itu namanya bukan investasi, itu namanya adalah peruntungan. Ya itu ya kayak gitu namanya gambling. Nah itu ya nggak boleh juga. Kembali lagi segala sesuatu investasi itu ada plus minusnya. Ya kita tinggal bisa mengatur dengan baik, maka kita bisa menumbuhkan aset kita dari hari ke hari. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan untuk insight-insight-nya, terutama di kesempatan kali ini kita belajar lagi nih Smart Listeners, ada insight lagi seputar cryptocurrency ini di tengah ketidakpastian resesi ekonomi yang kita lihat sekarang. Semoga Anda merupakan orang-orang yang bisa mengambil kesempatan ini ya Smart Listeners, tapi harus tentu saja dibarengi dengan pengetahuan dan juga ilmu tentang bagaimana how-nya, kemudian menjalankannya, dan lain-lain. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.